you take me home? Get me with your vibe. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home? Get me with your vibe. We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? Nah, jadi menurut penuturan penumpang sekitar, jadi benda yang di depan kita ini adalah kapal kren untuk mengangkut benda-benda berat. Dan kapal kren ini terlihat lagi terparkir di depan jeti. Jeti itu dermaga batubara milik PT BBS. Ya mungkin buat bangun apa gitu di situ ya, kurang tahu juga sih, kurang paham. Jadi ini dermaga PT BBS itu, dermaga ini fungsi untuk ngolah batu bara sebelum dikirim pakai tongkang. Nah itu di sana tuh batu baranya tuh sepertinya tuh yang udah dihancurin deh, udah kelihatan halus-halus gitu. Ya kurang paham juga sih. Bukan orang tambang saya pak. Nah di deket tambang tadi, di deket dermaga batu bara maksudnya, di sebelah kiri itu ada sebuah percabangan alur ke arah kiri sana. Dan itu adalah Sungai Puning kalau nggak salah namanya. Dan di sana itu ada perkampungan lagi, perkampungan kecil. Nah ini abang-abang kita sedang menurunkan barang. Sepertinya nih barang titipan dari orang ini deh, orang-orang dermaga batubara PT BBS yang tadi itu. Jadi selain penumpang, KM Pancarmas 2 juga menerima titipan barang. Ya sama kayak bis gitulah ya, namanya juga bis sungai. Oke friend, kita lanjut lagi menuju Muara Teweh. Masih jauh, pokoknya masih ada 1 malam lagi kita di kapal. Dan perkiraan tuh besok pagi menjelang siang sampai di Muara Teweh. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih jarak ke Muara Teweh, cuma karena kan kita nih ngelawan arus ya jalannya ya, jadi kapalnya nggak bisa ngefoot.
Wah, ini kalau nggak salah nih kapal Nagara nih. Entah kapal Nagara atau kapal dagang. Kayaknya sih kalau pendek ini kapal Nagara. Di atasnya banyak yang naik, banyak yang atapers. Nah, ini nih. Kita mulai disuguhkan dengan pemandangan rumah terapung. Untuk kata penumpang sih nyebutnya itu rumah lanting. Nah, itu tuh. Nah, itu yang hijau ada kapal dagang kalau nggak salah. Dan yang itu tuh, yang rumah-rumah itu adalah rumah apung, itu rumah lanting. Wah, baru kali ini saya lihat rumah kayak gini. Unik ya, nggak ngeri apa kalau banjir gitu ya. Nah, saya kurang tahu juga sih di Sungai Barito ini masih ada buaya atau enggak. Tapi kalau dilihat dari kehidupan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, sepertinya sih di sini nggak ada buaya ya. Mungkin adanya di rawa-rawa aja kali ya. Bang, dalam dulu bang ya. Kita sarapan. Nah, seperti inilah suasana pagi hari di kantin Pancarmas 2. Jadi kalau pagi menjelang malam di sini tuh ramai banget karena banyak penumpang yang lalu lalang mau ke kamar mandi. Makanya banyak penumpang yang pesan makanan lalu piringnya dibawa ke atas atau dibawa ke tempat mereka. Lalu nanti piringnya ditaruh aja karena ada petugas ABK yang ngambilin piringnya. Nah, ini menu makan saya pagi ini mie dan sambal habang, sambal merah. Harganya Rp10.000 aja. Jadi kalau pakai ayam itu 15.000, pakai ikan 15.000, kalau cuma mie 10.000, es teh atau teh itu 3.000. Jadi untuk harga emang ya murah sih, nggak beda jauh dengan harga di daratan. Pokoknya untuk soal rasa, bolehlah diadu dengan perusahaan-perusahaan kapal besar. Dan sepertinya selama saya naik kapal, cuma masakan yang di sini aja nih, di kapal ini yang paling enak. Apalagi sambal habang ini. Wih, sambal habang itu pedas-pedas manis. Pokoknya bikin nafsu makan kalian nambah deh. Kurang bro. Makan pak. Yoi. Sambal habang. Sampai. Sambal habang. Wih, sekarang saya sudah berada di Lungbut. Nah, jadi Lungbutnya itu digandengin di belakang sini ya, dikaitin pakai kail gitu. Nah, tadi pas di kantin itu ada juragannya kebetulan, terus saya bilang baik-baik mau izin, mau ikut nyobain naik Lungbut, sekalian mau ambil gambar. Karena kan apa ya, sudut pandang pengambilan gambar dari kemarin tuh itu aja gitu. Jadi saya mau yang lebih mainstream, anti mainstream lagi. Jadi mau nge-shoot dari sisi Lungbut ini. Pasti keren banget karena lihat kapal Pancarmas lagi berlayar di atas Sungai Barito itu kayak cakep banget sih. Yuk kita cus. Oke teman-teman, tadi kita sama-sama sudah melihat kapal Pancarmas 2 dari kapal Lungbut ini. Dan ternyata cakep banget asli, kelihatan gagah banget kapalnya kalau di syuting dalam posisi keadaan berjalan di Sungai Barito. Nah, sekarang kita lanjut antar penumpang. Ini lagi di Desa Salat Baru, Kecamatan Karaukuala. Jadi kita udah meninggalkan Kecamatan Dusun Hilir, masih di Kabupaten Barito Selatan. Jadi untuk antar jemput penumpang ini, penumpang nggak dikenakan biaya tambahan lagi ya, alias udah BDB, bebas dari biaya.
Jadi pengantaran maupun penjemputan ini nonstop 24 jam. Walaupun yang turun satu orang pun tetap diantar. Mantap. Nah, sekarang kita bergegas ke desa yang berada di seberangnya. Nah, dari kejauhan tuh udah terlihat ya. Ya, itu tuh ada rumah terapung atau orang sini nyebutnya rumah lanting. Jadi rumah lanting ini bisa berpindah-pindah dengan cara ditarik oleh perahu. Nah, berikut saya punya cuplikannya rumah lanting yang sedang ditarik perahu dari YouTube seseorang. Yuk kita lihat. Sampingannya wallet tuh. Nah, tadi kita ngeliat ya cara pemindahan rumah lanting menggunakan perahu. Jadi harus ditarik pakai perahu agar bisa bergerak. Jadi benar-benar kearifan lokal banget. Dan saya baru pertama kali lihat rumah lanting tuh di sini di Sungai Barito. Jadi emang kita mulai banyak nemuin rumah lanting itu pas sudah ke arah Hulu. Kemarin pas di Kalimantan Selatan itu saya nggak ngeliat sama sekali rumah lanting. Jadi pas di sini-sini nih mulai banyak rumah lanting atau rumah terapung. Jadi kebanyakan warga di sini tuh mereka punya kapal masing-masing ya untuk kendaraan pribadi. Kalau nggak salah namanya kapal jukung. Jadi ada banyak jenisnya sih kapal di sini. Ada kapal speedboat, kapal longboat, kapal ces, jukung, klotok, katingting, dan masih banyak lagi. Itu menurut informasi yang saya dapat dari penumpang. Seru banget. Nah, ini jam 8. Wip, kita udah di pelabuhan Bengkuang. Jadi tadi itu makan mie makan nasi pakai mie itu 10.000. Kalau pakai ikan itu 15. Ikan atau ayam itu 15. Sekolah teh itu 3.000 harganya. Murah sih. Nah, nih suasana pelabuhannya. Buntok 77 km. Wah, masih jauh ya. Itu Buntok loh. Buntok ke Morotawi itu masih lumayan jauh lagi. Suasana kapalnya. Krunya baik-baik, kru kapalnya mantap. Bang, ini di mana bang kita bang? Bangkuang. Ini dari mana nih bang? Nah, seperti inilah suasana pagi hari yang damai di dermaga Desa Bangkuang yang merupakan ibu kota kecamatan dari Kecamatan Karaukuala. Dan sepertinya ini adalah desa terbesar yang kita singgahi setelah Desa Mengkatip yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Dusun Hilir. Desa Bangkuang ini memiliki keunikan tersendiri jika dilihat dari tampilan udara. Coba deh kalian cek di Google Maps.
itu yang rumah itu namanya lanting. Lanting itu apa bang? Semacam rumah bergerak gitu ya? Oh, rumah terapung. Oh, itu bisa pindah berarti deh. Kalau ditarik itu gerak dia. Itu ada yang tinggal di dalam. Jadi nomaden dia, bisa pindah. Pernah tinggal gitu. Pindah-pindah berarti bang. Oh, lanting. Namanya lanting. Kue itu apa bang? Rotan. Oh, tuh rotan tuh. Kalau rotan bumbunya. Jadi kalau siang ini dia listriknya mati ya. Jadi kalau lampu kabin ini mati, itu listriknya juga mati. Jadi nyalanya tuh malam aja. Dan katanya di sini tuh, ini katanya itu bisa ngecas, bisa nyalain TV, bisa main PS, bisa ngecas laptop juga kata bosnya tadi. Soalnya nih dinamonya besar ya. Jadi kalau kalian mau main laptop sambil ngecas bisa katanya, tapi malam ketika udah dinyalain lampu kabinnya. Tadi tuh saya nanya-nanya sama yang di kapal ini tuh, dan mereka orang sini, dan itu katanya burung-burung walet itu tuh, sarang walet yang mirip gedung itu suara-suaranya tuh dari speaker, jadi untuk mancing walet datang gitu. Jadi emang biar waletnya datang harus dipancing dengan suara-suara walet gitu. Dan untuk biaya bangun gedungnya itu untuk walet itu mahal, ratusan juta kan ya, 100 jutaan ada kali. Tapi balik modalnya